Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Risna, nomor induk mahasiswa 201040500487. Saya dari program S1 Kesehatan Masyarakat, kelas 01 KSMP 002B. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sedikit menjelaskan mengenai daftar pustaka. Nah, apa sih itu daftar pustaka? Daftar pustaka yaitu suatu daftar yang mencantumkan suatu tulisan itu diperoleh atau didapat. Daftar pustaka ini berada pada bagian akhir sebuah karya tulis atau karya ilmiah yang susunannya berdasarkan abjad. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian, serta mencantumkan nama penulis, tahun terbit, judul karya tulis, kota penerbit, dan beberapa keterangan tambahan lainnya. Jadi maksudnya begini, jika kalian ingin menulis karya ilmiah, misalnya berupa artikel, makalah, atau jurnal, kalian harus membuat daftar pustaka. Atau mudahnya begini, kalian itu harus mencantumkan sumber rujukan penelitian kalian. Jika membuat tulisan ilmiah, tapi sumber rujukannya atau daftar pustaka tidak ada atau bahkan salah, maka tulisan ilmiah atau karya ilmiah tersebut dikatakan tidak dapat dipercaya alias hoax. Daftar pustaka juga memiliki sebutan lain, yaitu sumber pustaka, pranala, rujukan, serta referensi. Selanjutnya, tujuan daftar pustaka. Dengan adanya daftar pustaka, maka akan membantu pembaca dalam mencari detail sumber kutipan yang terkait dengan suatu karya ilmiah dengan cara membaca sumber yang lain pada daftar pustaka yang sedang dibuat. Nah, kutipan ada dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Apa sih kutipan langsung dan kutipan tidak langsung? Kutipan langsung merupakan mengutip sesuai dengan sumber aslinya. Artinya, kalimat-kalimat tidak ada yang diubah. Sedangkan kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang mengutip dengan cara meringkas kalimat dari sumber aslinya, namun tidak menghilangkan gagasan asli dari sumber tersebut. Tujuan lainnya yaitu sebagai bentuk apresiasi dari penulis pada karya orang lain, yang juga dijadikan referensi atau masukan dalam menyusun kalimat pada sebuah karya tulis. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak sedang membuat karya tulis dengan asal, tetapi memang berdasarkan pada referensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga mengantisipasi dari adanya tuduhan plagiasi intelektual. Daftar pustaka juga memiliki ciri-ciri atau karakteristik, di antaranya yaitu biasanya wajib ada di dalam sebuah karya ilmiah, penelitian, makalah, artikel, majalah, dan lainnya. Kemudian yang kedua, yaitu penempatan daftar pustaka ada di halaman belakang sebuah buku, artikel, atau karya ilmiah. Yang ketiga, memiliki banyak versi penulisan. Dan yang terakhir, selalu menjadi acuan penting apakah suatu karya sudah layak dan bisa dipertanggungjawabkan atau belum. Selain memiliki tujuan, daftar pustaka juga mempunyai fungsi. Yang pertama, yaitu digunakan sebagai alat informasi tentang edisi terbaru sebuah buku atau karya tulis. Yang kedua, untuk membantu pengguna dalam menemukan keberadaan atau mengidentifikasi buku bahan bacaan apapun yang mungkin menarik bagi pembaca.
Yang ketiga, untuk membantu mencari asal buku seperti tempat publikasi, lokasi penerbitan, tahun terbit, serta penerbit. Nah, selanjutnya berfungsi sebagai memberikan akses cepat dan mudah ke informasi yang terkandung dalam dokumen kepada pengguna atau masyarakat. Fungsi selanjutnya yaitu untuk menghindari duplikasi penelitian untuk seorang peneliti. Dan yang terakhir yaitu berfungsi untuk memastikan bahwa informasi yang didapat adalah informasi relevan dan sudah diakui oleh para profesional. Segala sesuatu pasti memiliki manfaat. Salah satunya yaitu daftar pustaka. Apa sih manfaat dari penulisan daftar pustaka? Yang pertama, memenuhi etika penulisan. Yang kedua, sebagai pendukung ide seorang penulis. Yang ketiga, bentuk ucapan terima kasih penulis kepada penyumbang data penelitian. Yang keempat, petunjuk untuk melacak kebenaran data yang diambil. Yang kelima, referensi silang yaitu menunjukkan pada halaman atau bagian data tersebut dituliskan. Nah, selanjutnya yaitu unsur-unsur daftar pustaka. Apa saja sih unsur-unsurnya? Yang jelas yang pertama yaitu nama pengarang. Nama pengarang yang dikutip secara lengkap. Kemudian yang kedua judul buku, termasuk judul tambahannya. Kemudian yang ketiga data publikasi seperti penerbit, tempat terbit, tahun terbit, kemudian cetakan keberapa, nomor jilid, dan tebal atau jumlah halaman buku tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu untuk sebuah artikel diperlukan pula judul artikel yang bersangkutan, nama majalah, jilid, nomor, dan tahun. Setelah tahu pengertian, ciri-ciri, tujuan, fungsi, dan manfaat dari daftar pustaka, sekarang mari simak baik-baik bagaimana cara penulisannya. Seperti yang tertera di layar, merupakan rumus cepat dalam penulisan daftar pustaka agar mudah diingat, yaitu nata jukopen, yaitu nama penulis, judul buku, tahun terbit, kota penerbit, dan nama penerbit. Apa sih maksud dari rumus itu? Nah, mari kita bahas satu persatu. Dalam menulis nama penulis buku, maka nama penulis buku tersebut harus dibalik. Contoh, Nadia Rahma ditulis menjadi Rahma Nadia. Kalau penulis bukunya lebih dari satu, gimana tuh cara menulisnya? Nah, jika penulisnya terdiri dari 2 atau 3 orang, penulis pertama namanya ditulis dibalik, tetapi penulis kedua dan ketiga namanya tidak perlu dibalik. Contoh, Nadia Rahma dan Friska Alsyah ditulis menjadi Rahma, Nadia dan Friska Alsyah. Kemudian, jika penulisnya lebih dari 3, maka nama penulis pertama tetap dibalik, kemudian ditambahkan singkatan dan kawan-kawan atau DKK. Kalau ada beberapa buku tapi ditulis oleh seorang pengarang atau satu pengarang, nama pengarang cukup ditulis sekali pada buku yang disebut pertama. Selanjutnya cukup dibuat garis panjang 10 ketukan dan diakhiri dengan tanda titik. Contohnya Rahma, Nadia, titik, dan selanjutnya ditulis garis panjang 10 ketukan dan diakhiri dengan tanda titik seperti contoh di layar. Tahun dalam penulisan daftar pustaka ditulis setelah nama penulis buku dan diakhiri tanda titik. Contoh, Rahma, Nadia, titik, 2017, titik. Kemudian judul buku ditempatkan sesudah tahun terbit dengan dicetak miring atau diberi garis bawah. Contoh, Rahma, Nadia, titik 2017, titik
konsep dan tips menyusun persamaan kuadrat titik. Nah, tulisan konsep dan tips menyusun persamaan kuadrat ini merupakan judul buku, maka harus ditulis atau dicetak miring. Selanjutnya, kota penerbit. Kota penerbit ditulis setelah judul buku dan diakhiri tanda titik 2. Contohnya, Rahma, Nadia, 2017. Konsep dan tips menyusun persamaan kuadrat, Jakarta, 2. Jakarta ini merupakan kota diterbitkannya buku tersebut. Nah, selanjutnya yaitu penerbit. Penerbit merupakan PT atau CV buku tersebut diterbitkan. Ditulis setelah kota penerbit dan diakhiri tanda titik. Contoh, Rahma, Nadia, 2017. Konsep dan tips menyusun persamaan kuadrat, Jakarta, 2. PT Family El Crandoni tulis. Nah, PT Family El Crandoni tulis ini merupakan penerbit dari buku tersebut. Selanjutnya yaitu jenis sumber penulisan daftar pustaka. Yang pertama, penulisan daftar pustaka dari sumber buku. Cara penulisannya sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu terdiri dari nama penulis, tahun terbit, judul buku, kemudian kota terbitnya, dan nama penerbitnya. Seperti contoh di layar, yaitu Rahma, Nadia, ini merupakan nama penulis. Kemudian 2015 ini merupakan tahun terbit. Kemudian konsep dan tips menyusun persamaan kuadrat merupakan judul dari buku atau yang dikutip tersebut. Kemudian Jakarta ini merupakan kota diterbitkannya suatu karya atau buku tersebut. Dan PT Family El Crandoni tulis ini merupakan nama dari penerbit buku tersebut. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka dari sumber artikel atau jurnal. Sebenarnya, dalam penulisan daftar pustaka dari sumber artikel atau jurnal itu tidak berbeda jauh dengan penulisan dari sumber buku. Hanya saja ada perbedaan penulisan untuk beberapa urutan tersebut, yaitu yang pertama nama. Pastikan nama yang ditulis dalam daftar pustaka artikel tersebut adalah penulis artikelnya, bukan editor dari jurnal, koran, maupun majalah yang menjadi sumber referensi. Selanjutnya judul. Dahulukan penulisan judul artikel yang menjadi sumber referensi. Penulisan tidak dengan format italik, melainkan tegak lurus dengan pemberian tanda kutip pembuka dan penutup. Setelah itu, lanjutkan dengan penulisan sumber jurnal ataupun majalah yang memuat artikel tersebut. Penulisan nama jurnal, majalah, ataupun koran harus dicetak miring. Kemudian ikutkan di halaman berapa artikel tersebut dimuat yang ditulis dalam tanda kurung. Contohnya, Arifin, Ahmad, merupakan nama penulis. 2013 merupakan tahun terbitnya buku. Kemudian bahasa Indonesia dalam informasi dan iklan di ruang publik Kota Pekalongan merupakan judul artikel. Dalam Sirok Bastra, Jurnal Kebahasaan dan Kesastraan volume 1 merupakan judul jurnal. Selanjutnya Pekalongan 2 merupakan kota terbitnya buku.
Kantor Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan penerbit dari buku tersebut. Selanjutnya, jenis sumber penulisan daftar pustaka dari sumber internet. Selain artikel cetak, tidak jarang seseorang mengambil sumber tulisannya dari artikel-artikel di internet atau dalam jaringan maupun online. Untuk penulisan daftar pustaka dari internet, urutannya sebagai berikut. Urutan pertama yaitu nama penulis. Cara penulisan nama tidak berbeda dengan penulisan nama dari sumber buku maupun artikel cetak, yaitu nama penulis harus dibalik. Urutan selanjutnya yaitu tahun dari artikel tersebut. Urutan ketiga, judul. Judul artikel tidak ditulis secara italik, melainkan hanya diapit tanda kutip. Urutan penulisan selanjutnya yaitu URL. Jangan lupa menyalin alamat URL dari artikel agar dapat diakses jika ada yang ingin membuktikan keasliannya. Dan di bagian akhir jangan lupa mencantumkan waktu pengambilan artikel tersebut secara lengkap, yaitu meliputi tanggal dan jam saat kamu mengunduh ataupun menjadikannya referensi. Selain urutan, masalah tanda batas dalam daftar pustaka artikel internet agak berbeda dengan penulisan dari sumber cetak. Tanda titik sebagai batas hanya berlaku untuk mengakhiri nama penulis dan tahun penayangan. Sementara itu, pembatasan dari judul ke URL dan dari URL ke waktu pengambilan data berupa tanda koma. Contohnya seperti yang ada di layar. Nurkholis, Agus titik ini merupakan nama penulis. Kemudian 2014 ini merupakan tahun penayangan dari artikel tersebut. Kemudian tanda kutip, inikah dampak mematikan pemanasan global, merupakan judul artikel. Judul artikel di internet, dari internet ini tidak ditulis secara italik ya, melainkan hanya diapit tanda kutip seperti contoh tersebut. Setelah penulisan judul menggunakan tanda kutip, selanjutnya diakhiri dengan tanda koma yang akan melanjutkan untuk menulis urutan selanjutnya, yaitu menyalin alamat URL. Contohnya seperti di layar tersebut. Kemudian di akhir menulis URL tersebut diakhiri dengan tanda koma yang kemudian melanjutkan untuk menulis waktu pengambilan artikel tersebut yang terdiri dari tanggal dan jam. Contohnya diakses pada tanggal 11 November 2020 pada pukul 10:27. Demikianlah penjelasan mengenai daftar pustaka. Apabila dalam penjelasan tadi masih ada kata-kata ataupun penjelasan yang masih kurang tepat, saya pribadi meminta maaf dan mohon untuk memberi kritik dan saran yang membangun untuk saya agar kedepannya menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.